Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Fendi Jati Kuncoro. Saya membuat materi ini sebagai pemenuhan mata kuliah K3L. Materi yang saya bawakan mengenai kejadian kecelakaan kerja di area tambang sebuah pertambangan nikel pada tahun 2024. Kecelakaan ini terjadi pada truk jenis light truck 30 ton yang mengalami kecelakaan kerja di area tambang dan menyebabkan seorang operator terluka. Kecelakaan ini bermula dari unit yang sedang dilakukan uji coba oleh seorang operator dan seorang instruktur yang mendampinginya di dalam kabin. Unit dalam kondisi dumping material. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah belakang dan ternyata ada lift silinder yang patah pada step nomor 2-nya. Patahan dari lip silinder ini menembus kabin dan mengenai perut dari operator dan menyebabkan luka terbuka di area perut operator. Penanganan pertama yang kita lakukan adalah mengevakuasi korban, dibawa ke rumah sakit untuk memastikan perawatan untuk memastikan keselamatan dari operator itu sendiri. Kemudian melakukan sosialisasi dengan melakukan safety stand down. Melakukan safety stand down tujuannya adalah agar semua karyawan di area tambang mengetahui telah terjadi kecelakaan dan semoga menjadi pembelajaran. Yang berikutnya adalah mengambil data-data untuk proses investigasi dan melakukan evakuasi dari kendaraan tersebut. Insiden ini berimpact pada luka pada korban operator, kemudian kerusakan alat dan kehilangan jam kerja karena terjadinya kecelakaan dan proses investigasi. Dan kecelakaan ini tercatat dalam kecelakaan kerja. Problem utamanya adalah ada beberapa. Yang pertama ada indikasi overload karena dari hasil investigasi ditemukan muatan lebih daripada 50 ton. Hal ini terjadi karena operator tidak mengetahui aktual muatan dari truk ketika dimuati. Kemudian yang kedua adanya temuan kondisi kerja yang miring lebih daripada 15%, di mana secara SOP maksimal adalah 5%. Kemudian adanya indikasi prematur dari lift cylinder. Hal ini terjadi setelah kita bongkar lift cylindernya didapatkan prematur pada pistonnya. Berikutnya adalah bagaimana kita mencoba agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Hal yang pertama adalah melakukan risk assessment kembali kepada semua pengoperasian light truck, potensi apa yang bisa terjadi, yang bisa menyebabkan kecelakaan di kemudian hari. Kemudian memasang safety device. Safety device yang kita pasang ada dua. Yang pertama adanya incline meter. Incline meter di sini berfungsi agar operator mengetahui kemiringan dari medan dan memberikan warning apabila kemiringan medan lebih dari standar. Berikutnya yang kedua adalah pemasangan pilot meter. Pilot meter di sini tujuannya agar operator mengetahui aktual berapa muatan yang sedang dia bawa. Berikutnya adalah memasang safety guard. Safety guard ini dipasang dengan tujuan untuk mengurangi tingkat keparahan apabila terjadi kecelakaan yang serupa. Pemasang safety guard ini bertujuan agar mengamankan area kabin apabila terjadi kecelakaan. Yang berikutnya adalah pemasangan tool agar ketika patahnya lift cylinder tidak mengarah ke area kabin. Jadi menghindari line of fire dari apabila lift cylinder ini patah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dan saya tutup dengan pantun. Jalan setapak di tepi rawa, hati-hati langkah menjaga nyawa. Kecelakaan bisa saja menimpa apabila abai aturan dan lupa waspada. Terima kasih. Tetap jaga safety dan sehat selalu.